dibilang Ernest begitu. Iya. Tidak lama, sosok itu tidak berpengaruh ketika kau biar besar namamu, tapi kalau dia tidak lucu ya tidak lucu saja. Iya. Seadil itu komedi dan. Dapat info ternyata kau ini anak santri. Padahal ini rundown-nya tadi ini pertama tuh. Iya, betul. Kau tanya-tanya saya. Ini panjang. Iya dulu. Saya golin tiket pertama. Datang semua anak kayak gula dan semut itu. Woi, bagaimana caranya supaya bisa? Asik. Dulu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga sekitar dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton. Kita kembali di PPT Pura-pura tahu di season 2 kali ini. Di season 2 konsep acaranya bagaimana itu, Sobat? Kita konsep acara di season 2 adalah pengkaderan organisasi. Jangan. Konsep kita di season 2 hampir sama saja, cuma ada reaction video. Oh, dan pastinya lebih lucu. Pasti Lebih lucu. Karena pasar sekarang menuntut yang lucu-lucu. Iya. Bukan yang berdaging, yang berisi, yang lucu, Yang harus lucu. lucu. Makanya kita kedatangan orang yang paling lucu seperti Iya. di Sulawesi Tengah. Kita kedatangan calon anggota legislatif. Ini saya sudah masuk ini di kamera. Sudah. Jadi Reservoir bicara nih. Perkenalkan, boleh. Luar biasa 3 kameranya orang. Luar biasa. Senang betul saya ini masuk di channelnya kamu orang. Channel yang sebelum saya tidur harus saya nonton. Iya. Nama channelnya apa itu? Nama channelnya apa itu? Nama channelnya. Kabar 68 lah. Sudah di briefing, bagus sudah di Kabar 68 channel terbaik di Sulawesi Tengah. Wis. Itu ada efeknya nanti tuh. Ada efek tepuk tangannya. Luar biasa. Coba mungkin diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Oki. Saya Oki. Sebagai apa? Kita mau perkenalkan sebagai apa kalau ini? Saya ini so bingung sekarang dibilang komika. Ya, saya masih stand up tapi open mic. Selama tidak ambil jobnya tapi. Oke. Bisa dibilang komika bisa. Bisa. Mbak bikin konten. Konten kreator. Ya, Konten kreator. bisa dibilang. Bisa. Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Tidak apa. Bikin YouTube. Bikin YouTube. Apa channel YouTube-nya? Oke deh, tapi cuma 60 berapa ribu. Iya. Saya cuma mau bilang channel Oki DM sekarang ada konten horor. Oh, gitu. Ya, luar biasa. Namanya Bakasi Talpa, jangan lupa ya. Luar biasa. Nanti ada channelnya di sini, ada gambar Ada gambar. Tak. Ya. Di sini Oki mau buat gimmick-gimmick apa nanti editor yang editor. Coba lempar begini ada channelnya nanti. Bantah saya di Nanti kepala-kepala besar juga kayak di PWK. Nah, bisa. sebenarnya saya tak perlu diedit so besar kepala aku. Mulai dari samping begini, itu tahu ini ujungnya. Oke. Iya. Jadi kita bakal kenalan sedikit dengan Kak Oki nih. Boleh. Teman-teman warga sekitar ini tahu Kak Oki ini sebagai pemenang apa dulu itu kayak yang kontes lucu-lucu itu? Suca. Sudah lama itu. 6 tahun lalu. SMP kau kan? 6 tahun lalu. Iya, SMP. Siap. Tapi sudah nonton? Tidak. Nonton jelas. Semua beat saya hafal. Beatnya Kang Didi tapi saya Beatnya kan ini betul. Didi. Ya 6 tahun lalu. Terus ikut kompetisi juara Suca. 1 tapi luar biasa. Iya. Tahun pertama kayaknya itu. Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Banyak kalau dari Sulawesi. Nah, dari dari Sulawesi. Pelawa. Dari Pelawa yang juara di kompetisi TV kayaknya. Kan selama yang kalau so begitu itu sudahlah, biarlah jadi kenangan. Kita itu harus ke depan. Iya. Tapi berapa hadiahnya? 100 juta.
Luar biasa. Lumayan santai-santai 6 tahun. Lumayan bisa menganggur, menopang kita menganggur lah untuk beberapa tahun ke depan. Bisa. Tapi saya ada punya pertanyaan satu saja nih Kak. Ya. Soal yang lalu pas Suca itu, Suca. saya penasaran bagaimana rasanya satu atap dengan seorang Ebel Cobra itu? Memang rasanya Ebel begitu dia sudah orangnya. Bukan gimana itu, gitu? Bagaimana kamu orang lihat dia ya begitu. Nyatanya begitu. Nyatanya dia begitu. Dan pernah satu kali dia blunder. Jadi kan saya kan tidak pakai Rexona. Ini ini fakta yang saya kan tidak suka pakai Rexona karena saya punya alergi kekeku atau apa nanti bisa di mute saya deodoran apapun itu. Bisa sebut semua. Deodoran apapun itu kalau saya pakai babisul kekeku teh cocok. Akhirnya saya pakai MBK. Tahu beda MBK itu? Beda MBK 1.500 saja dia satu anu. Memang ya orang-orang tua yang pakai ada logo mawarnya. Yang tidak tahu Iya, ini logo. Iya. Nah, mengatasi dia bau keringat. Saya pakai itu, cuman saya beli satu dos dia itu 24.000, tapi saya taruh di untuk supaya tidak ketahuan pakai MBK kan. Ada juga saya taruh di botol bedak. Bedak MBK ini beda dia dengan karena dia kayak kapur-kapur begitu seperti tawas yang dihaluskan begitu. Oh, tawas. Kau malas pakai tawas kalau digosok-gosok hitam keke. Nah, ini dia dikasih halus untuk kau. Jadi beda begitu. Tapi dia tetap bakapur-kapur. Nah, itulah saya taruh di botol. Saya asrama di kompetisi itu selama 3 bulan. Berarti saya dengan Ebel baku botol rusak karena kita orang sampai final. Pernah kita orang satu kamar, dia habis mandi, dia buka lemari karena ada lemarinya begitu. Dia lihat ada bedak. Dia boleh siapa? Dia belum bilang-bilang, dia taruh di tangan, dia taruh di mukanya. Dia kenapa kayak agak? Itu blunder yang saya ingat, yang paling saya ingat waktu satu Devil. Jadi pedis berarti. Iya, jadi habis itu dia tidak orang yang paling susah emosi itu, yang kayak bagaimana dia tulusnya menghibur orang dia begitu dia aslinya begitu memang. Bukan dibikin-bikin. Bukan ada kan di struktur, nah kan dia aslinya begitu dia. Dia menghibur di atas. Kalau saya kan kalau tidak di atas panggung saya pendiam, saya cool yang kayak kalau diajak bicara Tapi kalau Ebel bagaimana kalau di panggung begitu dia selalu menghibur orang dimanapun dia itu orangnya. Kalau dengan dia itu positif saja begitu. Positif terus. Kalau saya ingat Bukan. Keren. Satu atap dengan Ebel Cobra luar biasa itu. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal stand up ini Kauki. Akhirnya Kauki pulang ke kampung halaman tercinta. Pulang ke Palu. Dan di Palu ini kan komunitas stand up-nya juga ada besar sudah juga. dari tahun 2012 komunitas stand up di Palu. Yang saya mau tanyakan sebenarnya oh ya itu juga kamu orang belilah tiketnya itu. Ya, Ada sudah acara dibeli. anniversary-nya stand up Indo Palu yang ke 2012 berapa ini? 11 tahun. Iya, 11 tahun. Iya, 2012. Berarti itu anniversary-nya stand up Indo Palu di GBK nanti. Namanya Hahahihi Fest. Fest itu soal terus tiketnya itu. Sudah berapa kali dibuka cepat makanya cepat kamu orang akan keren banyak gestar lucu-lucu. Salah satu gestarnya yang sudah di-announce. Salah satunya Ridwan Remi. Ya. Terus Ada Ge Pamungkas. Ada GJLS. Oh, GJLS. yang paling lucu adalah Ada Ical Kate. Ya Allah, luar biasa. Siapa lagi? Dengan dia. Ada saya ini. Ya. Masih bisa bagus ya. Kita tunggu. Makanya buat yang penasaran langsung saja nanti beli tiketnya dan link tiketnya buang lagi. Iya, di sini ada poster sama linknya. Ya. Saya so lama tes stand up itu, lama sekali. Baru ini lagi bahas, makanya mau tulis ulang mudah-mudahan bisa dapat. Kau ini pertama kali stand up kapan nih? Saya bahas stand up pertama 2015. Saya jadi saya gabung di stand up itu tahun 2015 bulan Juli pas hujan deras. Saya diantar sama temanku Valen, saya di Taweli. Ada fotonya Valen. Ini mukanya. Nanti ada Valentino Haluela. Nah, jadi saya diantar Valen naik motor hujan sampai sana. Itu pertama kali langsung open mic pertama.
Itu hari Jumat Nongiri, hari Jumat. Habis itu tidak saya pulang lagi. Itu baru pertama kali open mic, belum masuk di grup, belum dibilang gabung di komunitas, belum itu. Belum gabung di komunitas hari Jumat itu. Pas hari Senin, ada Mongol datang ke kampus, Pertamina Goes to Campus. Oh. Kumpul lah semua di situ anak-anak komunitas. Karena biasa kalau ada komik nasional, anak komunitas itu datang tuh baku berbaur dengan komik nasional itu. Ada saya di situ karena kebetulan saya kuliah di Unpad FKIP. Tapi saya belum gabung di komunitas. Jadi orang berkumpul saya belum tahu informasinya karena saya tidak ada di grup. Tapi saya karena kuliah di Unpad saya datang karena menonton Mongol. Wah, sudah. Karena satu kali open mic ada beberapa saya tahu Faisal lah, Panas stand up. Saya berbaur dengan orang berbaur di belakang panggung datang Mongol. Saya mau stand up, tapi sebelum saya stand up ada openerku bilang saya tidak jadi datang supaya orang jengkel. Bayangkan itu. Orang lamanya Batunggu Mongol dibilang Mongol, dia bilang Mongol tidak jadi datang. Jadi Mongol bilang siapa yang mau angkat tangan saya. Tidak punya etika toh. Kau belum fix anak komunitas. Nah dulu itu anak belum jadi orang yang kenapa ini? Bahkan ada beberapa anak komunitas yang belum kenal saya. Karena saya angkat tangan Mongol bilang, oh iya kau Jo. Sudah pergi Mongol karena Mongol bicaranya tetap pergi Mongol, saya tampil. Begitu saya naik di panggung itu teriakan turun kau, bukan kau yang saya mau nonton. Wah siapa kawan begitu? Oi saya punya. Tidak ada di tahu saya. Nah cuman karena komedi ini dia punya hukum dia kalau kau lucu kalau tidak ya tidak walaupun siapa kau. Komedi itu cuma melihat sosok itu tidak ada lama dia. Kalau dibilang Ernest begitu. Tidak lama. Sosok itu tidak berpengaruh ketika kau biar besar namamu tapi kalau dia tidak lucu ya tidak lucu saja. Seadil itu komedi dan tampil gila betul tampil. Pecah. Tak lucu ketawa orang saya bataria. Jadi kalau kamu nonton di Pertamina Goes to Campus itu, saya setiap orang ketawa saya bataria. Wow, kayak itu panggung pertamaku. Auditorium di kampus itu kau lihat 1.000 orang, full sampai di atasnya mau nonton Mongol gratis. Tiba-tiba orang saya di sini bagian tim Mongol orang bata, turun. Nah saya bawa satu beat lucu orang ketawa dalam hatiku kayak ada yang sama bilang itu toh yang sampai ada yang bilang turun maksudnya ini nggak usah diangkat karena nanti dibilang mutat anunya bilang foto tapi tidak memang itu kayak ada kayak begitu saya tahu salah dengar atau apa salah dengar karena saya sok gugup jadi saya punya gugup panggung pertamaku dinonton orang rame Pas ketawa. belum gabung komunitas baru cuma satu kali tes open mic orang ketawa saya bataria saya kalau nonton itu kenapa kau bataria orang bertanya kenapa kau setiap pansan bataria karena orang tidak tahu saya punya beban besar itu yang dengan teriakan baru bisa keluar yang kayak yes berhasil tapi kenapa tidak nanti turun panggung kayak masih putar-putar, masih ketahuan gugupku di situ. Tapi nah dari situ, dari YouTube itu rame, yang nonton lumayan. So mulai orang-orang tahu. Nah dulu belum ada, masih Twitter. Twitter, gabung di Twitter. So mulai ditahu. Ada dan ini. 1 minggu dari situ saya jadi openernya Ernest. 1 minggu saya sudah gabung di komunitas karena ibaratnya dilihat boleh juga nih. Ibaratnya saya untuk bukan namango ya. Iya. Bukan sombong. Maksudnya alhamdulillah agak lebih cepat karena setelah saya tampil di Mongol dilihat di YouTube. Ada di YouTube dan saya baru pertama kali lihat saya punya karena pakai kamera yang memang kamera TV. Baru itu saya lihat sampai bopeng jelas semua ya. Karena saya bilang ini baru satu kalinya sampai saya penggalannya saya rame-rame saya kasih lihat orang tua di Pelawa semua. Kayak bisa syukuran Pelawa itu tuh kamu. Ngeri, oke sudah bawa stand up begini apa sudah. Nah baru 1 minggu dari situ saya mulai gabung di komunitas. Anak komunitas saya mulai ini yang gitu ya kayak begitu dah. Orang ini kan kita orang itu dulu anak komunitas untuk jadi salah satu openernya komik nasional kita orang bikin audisi internal. Kemudian di voting. Kemudian dilihat berapa kali dari open mic sesusah itu dulu. Ada yang kayak bagaimana bisa supaya untuk dapat itu. Dulu itu saya masih rasakan sekali 2015 itu. Akhirnya audisi lagi untuk jadi openernya Ernest, lolos namaku voting karena tidak lama Abdur. Saya termasuk cepat begitu.
Ya, Di tahun yang sama saya langsung mewakili Palu untuk audisi strip Metro TV. Street comedy. Bukan karena saya paling lucu, karena Ya, bertepatan bukan sombong, ya, bukan sombong. karena waktu itu ada seniorku, dia Ical senior, dia Ical duluan. senior. Ical gabung di komunitas ini awal-awal. Saya selisih 3 tahun dan Ical. Ical di atasku, bahkan pertama saya kan sudah nonton waktu saya bakasir, jadi kasir di Warkop Harmoni di Wali Kota. Saya pernah jadi kasir di situ, saya sudah mulai nonton stand up di situ. Nonton stand up, cuman saya tidak tahu kalau ada wadahnya di Palu. Begitu saya nonton stand up di acara Palindo Film itu, saya gabung di komunitas Pemata dulu, Persatuan Mahasiswa Palu Utara Tapai jadi. Ada rupanya. Saya gabung lah menonton itu. Saya lihat sebelum film diputar ada stand up, Ical stand up. Oh ternyata ada di Palu. Cuman saya tidak mau gabung. Kenapa? Jadi saya sudah membahas stand up sendiri begitu yang sesuai dengan ada di YouTube. Tapi saya mau tampil begitu di Pemata itu. Saya sudah di komunitas Pemata itu saya sudah disuruh tampil. Ya. Nah pas sudah disuruh tampil itu, temanku ini Valen ngotot. Kau bisa, Oki, kau bisa. Begitu sudah gabung lah di komunitas. Gabung lah. 2015. Valen ini yang bantar tadi? Yang bantar itu, yang bantar ya. hujan-hujan. Valen itu yang Mbak bilang kalau saya bisa. Valen itu yang kalau saya sebenarnya malu. Karena saya kan ya paling jauh itu sudah Pelau Tapaili saya. Kampus Taweli. Yang tidak ada berbaur di Palu sini, tidak ada temanku di sini. Nah, nanti komunitas itu yang bikin saya pede. Ya. Ketemu orang gara-gara di komunitas itu akhirnya punya banyak teman-teman juga di Palu mulai gabung-gabung toh. Komunitas. Oh, komunitas. Stand up Indo Palu. Stand up Indo Palu. Stand up Indo Palu. Stand up Indo Palu. Ikut sudah. Ikut street itu. Ical kan senior, dia duluan street, saya lah pigi. Bukan karena saya paling lucu tadi saya bilang itu, tapi karena waktu itu senior-senior yang sudah duluan pas-pas dengan finalnya di Untat. Jadi ujian final. Oh, ujian final. Jadi Ujian orang final. mementingkan pendidikan mereka. Nah, saya mau berkorbankan saya punya final untuk itu saya saja. Berangkatlah sudah tiket anuku itu dibayarkan sama Wandi ketua stand up. Dia bayarkan, dia bilang sudah kau pergi saja untuk mewakili Palu. Itu lomba pertamaku. Karena di stand up fest itu di Sulawesi waktu zaman itu ada 15 komunitas. Stand up Indo Sulawesi itu ada 15. Oh, Stand up Indo Palopo, Makassar, Goa, apa semua ada perwakilannya untuk mewakili Sulawesi. Ajang di Metro TV namanya Street Comedy yang kemarin. Saya masuk di Street Comedy 5, Ica Street Comedy 4. Baru muncul yang kemarin tuh Street Comedy. Saya ikutlah Stand Up Fest tuh, Stand Up Fest namanya. Tapi dulu ada Street Komedinya. Pigilah sudah stand up. Sampai di sana saya dapat urutan pertama. Saya telepon lah Wandi. Soposimi. Ini ada lebih 15 komunitas perwakilan 22 orang. Kali dia berapa orang toh? Cuman Palu saya 1 orang. Dia bilang, saya bilang Wandi, sudah besar harapan bawa nama komunitas ini. Saya dapat urutan pertama. Baru saya orang yang minim baru 1 bulan, Bang. Bulan 2015 kan dari bulan Juli itu kan baru 1 bulan di komunitas. Cuman begin cepat saya proses. Dengan materi masih sedikit. Tiba Wandi bilang sikat saja. Saya itu kirim kau bukan untuk juara, supaya ada saja perwakilan. Jadi saya enak. Dia bahasanya begitu supaya jangan enak. Ada makanya sedikit. Saya tampil. Pak, woi, terhibur juga semua. Setelah saya itu beban orang karena Pecah bukan sudah. amang. Kuat di tahun itu karena saya belum ada beban apa-apa. Tampil saya sampai orang, wih. Setelah saya itu karena kalau komunitas begitu, makanya kita orang atur lena begitu kalau mau tampil itu yang benar. Nah waktu itu saya dapat lena pertama, ekspektasinya juri kan sudah tolak ukurnya ini. Ya. Yang pecah ini. Ibaratnya begitu. Tak sudah akhirnya penentuan yang lolos ke Jakarta dari Sulawesi. Pertama 5 besar, saya Raim Laode. Sudah sempat kenal Raim Laode. Komang. Raim Laode, Ari Brata, jagonya ini. Musdalipa. Nice.
sama Fahri. Saudara. Yang mana? Ada Fahri dulu jago sekali juga. Oh iya siap. 5 orang itu ternyata yang lolos cuma 3, jadi baku hantam lagi. Oh ada babak kedua lagi? Ada babak kedua dan saya punya materi sudah habis di pertama kali. Karena amunisi sedikit. Iya, Saya betul, itu betul. sama dengan Ari Brata. Ari Brata cuma duluan 1 bulan dari saya. Jadi kita orang punya amunisi paling. Tapi saya ingat kok ada sisa-sisa gali-galinya sedikit materi. Nah itu lagi saya di WC, saya mulai nana lol. Lucu semua. Pusing Jul. Semua 5-5 ini loh. Bukan lagi dilihat siapa paling lucu, tapi siapa yang molor teknisnya, batas waktunya, tak lewat apa. Jadi yang lolos saya, Ari Brata, Musdalifa, mewakili Sulawesi. Jatuh Rahim Laude. Di situ Rahim Laude bikin lagu koma. Oh masih jauh. Oh, masih jauh. 2015. Pandai pakai tas A. Itu bukan karena dia tidak lucu. Rahim Laude itu ibaratnya namanya sudah Sulawesi. Aduh. Cuman karena teknis saja. Ya, Kemarin teknis itu saja. unggul sedikit, kau blunder sedikit, itu bisa jadi pertimbangan. Waktunya ke apanya. Mewakili sudah sampai di juga. Jakarta. Itu pertama kalinya saya injak Jabodetabek. Ya, keren Pak. Pakai anu saya orang ya Allah. Jaket tuh himpunan himsa. Pulang ke sana. Saya ke Jakarta dengan tas laptop Asus, tas laptop. Kau bayangkan tas laptop jaket himpunan himsa. Himpunan mahasiswa. Himsa. Tas Asus. Berangkatlah satu sana. Kalau Tesar itu sampai di sana. Tak, tuh. Ari Brata. Tak kumpul semua itu Rin Hermana. Ya. Komik-komik yang sekarang harum namanya sama utama. Ketemu semua kita orang di sana itu. Tak kumpul se-Indonesia sudah ini. Perwakilan dari provinsinya masing-masing. Baku hantam lah. Ari Brata dari Sulawesi yang bawa Ari Kritik. Bangga betul Ari Kritik. Ari Brata Ya. juara 2. Woi, bonus. Musdalifa juara favorit. Wih, oke. Tai pula. Itu di metro saya, Allah, gugup sekali saya, gugup sekali karena gugup. 5.000 lebih orang Menonton. baru itu. Kau tahu kamera yang kayak bego yang bajalan-jalan. Itu saya kayak, aduh bagaimana? Itu saya so tidak menikmati stand up seperti waktu dulu lagi karena sudah di TV. Ini pertama kalinya orang Pelawai injak TV, pertama kalinya ke Jakarta Rangga dengan melihat orang ribuan dengan bahasa yang saya tetap. Itu saya bagaimana caranya? Cepat-cepat saya turun dari ini panggung. Nah, turun. Tidak ada saya orang mau ketawa terserah. So begitu. Tidak ada. Pokoknya saya di situ drop. Saya bilang aduh. Tapi belum terlalu jatuh. Tidak lama masih di tahun yang sama. Bayangkan itu orang bilang saya itu yang termasuk cepat. Di 2015 itu di tahun yang sama ada audisi Suci. Oh, Suci. Jakarta. Saya ambil audisi Jakarta. 2 bulan setelah street. Berangkat lagi. Bapak Tungan, saya bikin untuk mau berangkat itu saya penggalangan dana sendiri. Saya bikin show di Parigi, Auditorium Parigi dengan tiket 10.000 tapi 500 orang yang nonton. Kali 10.000. Kali 10.000. Banyak. Dibagi dengan panitia. Jadi dapatlah saya bersih 2,5 juta. Masuk akal tidak itu? 10.500. Masuk akal. 2,5 juta. 2,5 juta saya belikan tiket pulang balik. Tak dapat 1 juta dalam hatiku. Kaya raya saya di Jakarta. Karena tidak tahu tuh. Cuma saya hidup. Di Jakarta. Kaya raya. Berangkat. Ketemu lagi dengan selebes, pejuang selebes, Rahim Laude. Bulan Kendari sama Wahab Maros. Dari Maros itu. Sulawesi, cuma namanya Sulawesi, saudara semua kita. Asik. Kita harus mencari tempat yang paling dekat dengan Kompas TV. Juri itu kepalanya masih fresh kalau pagi-pagi, tapi kalau sudah ribuan ketemu orang dia akan begini. Masuk akal. Kompas. Jadi bagaimana? Patungan kita sewa hotel.
Hotel di tengah kota dong. Orang cari hotel yang paling bisa diatur. Di tahun itu ada 400.000, tapi di tahun itu 2015. 400.000 papatungan 4 orang di satu kasur. Orang panjang begini 4 orang. Bangun subuh. Karena audisi dibuka jam 9, kita orang harus di Kompas itu lebih cepat supaya kita paling depan karena banyak orang bahas. Ya, urutannya banyak. Sholat subuh. Berdoa supaya dapat. Keluar semua doa pokoknya. 4 orang berjamaah. Rahim imam kalau tidak salah. Tak, jalan lah kita orang ke anu. Dari hotel kan so dekat. Habis sholat subuh jam 5:30. Bayangkan itu buka open gate jam 9. 5:30 orang so pergi bajalan. Dan apa? Ada back sound. Jalan tuh orang. Udah masuk ketawa, oi kita orang pertama di depan ini. Wah, di depannya Kompas ada orang yang tidur di sini. Banyak. Bayangkan nih, orang sudah berpikir kalau kita orang pengorbanan yang paling anu. Ternyata waktu itu ada orang yang menginap dekat situ. Kayak tenda-tenda. Paham? Makanya orang saya urutan 36. Berarti di depanku itu orang 6 orang. Ada 30 orang pak camping. Akhirnya karena urutan 36 betul strategi tadi dipakai. Oke, golden ticket pertama di Jakarta. Keluar. Boy, keluar dari situ golden ticket pertama. Karena antrian ribuan orang, saya golden ticket pertama. Datang semua anak kayak gula dan semut itu Woi, bagaimana caranya supaya bisa? Asik. Nanti tulus saja. Iya. Saya rame didatangi orang. Wih, dapat golden dia. Bagaimana perasaanmu? Woi, sampai dia wawancara. Bagaimana? Begitu. Gila, di situ saya yang puncak yang kayak mangkage, golden ticket. Dengan selama ini saya nonton. Saya pegang ini barang. Pulangan itu diuntat di kantin walet. Habis mana pedis-pedis, saya buka di tas kipas pakai golden. Secara langsung kamu orang lihat ini. Mbak, Kompas tapi ada telepon. Telepon. Kau dapat golden belum berarti kau lolos. Oh. Sistemnya begitu, walaupun di TV kau dapat golden, Belum pasti lolos. bukan berarti kau lolos. Jadi yang dapat golden waktu itu 30 orang keseluruhan. Yang lolos sekitar 16. Komunitas cintanya komunitas kepada diriku. Dulu internet tidak segampang ini. Orang pergi di Vetranet. Vetranet. Ada ya? Berapa? Vetranet. Warnet awal-awal. Daftar apa itu? Oke. Yang dipakai di Kasih keluar monitor. Taruh di atas meja. Tak. Masih Twitter. Kompas. Kita akan melakukan penelponan. Di telepon lolos. Yang lolos itu sudah 14 orang. Sisa 2 lagi. 2 lagi. Di telepon 1 orang, lolos lagi. Tinggal 1, saya belum ditelepon. HP itu ditaruh begini. Anak-anak komunitas duduk. Tak. Bunyi HP-ku. Bukan, dibilang anu dulu di sana. Orangnya, kita akan menelpon. Sekarang yang kita akan telepon luar Jabodetabek. Dalam dorong motor ya, kau sudah jaga HP-mu. Padahal luar Jabodetabek waktu itu saya sama Rin Hermana. Kau kita punya HP, pas saya angkat Muhammad Faisal. Dia kerjain saya itu saya punya. Wih, saya bilang kurang aja. Yang mau telepon ada dekat situ. Tahu iya, main-mainnya anak komunitas. Diketawakan, jatuh mental. Tiba-tiba tidak ditelepon. Yang masuk di sana ternyata Rin Hermana. Lama saya tidak mau open mic. 2 minggu saya tidak datang di open mic. Jatuh saya karena ekspektasiku so tinggi. Bahaya saya. Hancur saya. Saya bilang, so tidak ada lagi harapan. Cita-citaku hangus. Tinggal 1 langkah lagi. Sudah star syndrome, nama aku. Sudah berkipas. Sudah
Ibaratnya sampai yang saya lillahi ta'ala, bapakku di Pelawa, bapak pasang TV kabel. Karena di Pelawa tidak ada siaran itu Kompas. Baru Golden. Itu saya mau jelaskan, belum tentu Papa. Dia karena dia tahu Indonesian Idol. Selama ini dia teredukasi Indonesian Idol lawan api, dapat Golden di TV. Tidak lolos. Kecewa lama drop saya drop. Tidak ada. Sampai ada audisi apapun saya sudah mau ikut. Sampai keluar bahasa aku sudahlah saya di Palu. Karena saya sudah mulai nyaman, saya bikin lift main-main ke kosnya kakak. Betul. Dengan itu di Palu tahun 2015 saya sudah punya 30.000 followers. Tanya ini. Betul. Sabrina ini orang, aduh, saya sudah ibaratnya kalau di Palu, dengan saya Jo. Saya juga jomblo. Saya bye. Dari rumahnya sepupu di Parigi. Makan saya bilang yang begitu. Sudah rame, 30.000 endorse sudah masuk, sudahlah. Di Palu saja. Ada istilah yang saya jadi ikan besar lah di kolam kecil ini. Daripada saya di kolam besar jadi ikan pogo. Jualannya begitu sudah ada, sudahlah. Tidak ada. Jadi saya tidak sampai suci itu bukan karena kebetulan di Makassar. Ada film Baco Bece pernah dengar? Film Baco Bece sama yang di film Baco Bece dulu. Jadi pas yang jadi ada pencuri itu? Iya, jadi pencuri. Kebetulan ada suara rusak, badabing ulang ke sana. Nah, itu isi formulir saya. Makanya ada audisi. Nah. Makanya waktu saya ditelepon Suci itu saya sudah tidak ekspektasi, tidak ada orang yang saya kasih tahu karena sudah ada trauma tuh. Dulu rame-rame sok ke warnet. Faisal yang telepon. Di kantin Nah, warnet. sampai saking pesimisnya saya itu bawa baju ke sana itu 3 lembar demi Allah. Makanya saya cuma Jakarta karena saya pikir tabungan materiku ini kebanyakan daerah lokal. Ya paling minggu pertama yang penting saya rasakan stand up di TV nasional lagi. Sudahlah. Langsung bawa baju cuma berapa ke sana. So ada TV kabel di Pelawan? Kan Indosiar biar saya pakai TV kabel. Antena masuk. Antena masuk kalau Indosiar. Lolos saya sudah, habis banget. Ternyata masih lolos sampai juara 1. Luar biasa. Sudah kalau juara 1. Iya, itu tadi biografi luar biasa. Perjalanan. Satu hal terakhir yang kita mau ulik ini. Katanya ternyata dapat info ternyata kau gini anak santri. Padahal ini daunnya tadi ini pertama tuh. Kamu tanya-tanya saya. Ini panjang. Iya dulu di pondok. Pondok. Nurul Heratlil Muhibin Balikpapan. Saya tinggal di pondok. Tapi bukan anak pondok. Bukan bisa dibilang anak pondok juga, cuman kalau tidak belajar anunya, Tidak belajar. tapi lingkungannya itu saya sholat juga apa semua lingkungan. Karena lingkungan baik jadi alhamdulillah bisa Baik. bawa kita jadi kayak namanya lingkungan tuh Ya, sholat juga. Tapi kalau untuk belajarnya saya sekolah di SMK Wirawisata. Jadi dari pondok ke sekolah, pulang sekolah pondok kayak begitu. Saya cari tadi bawah. Anak pondok rupanya. Ini sebenarnya suka anak pondok juga ini, suka anak pondok. Anak pondok. Tapi anak pondok itu humoris kayaknya. Makanya mungkin bisa humoris juga. Iya, sebenarnya tidak semua orang itu selera humor pasti ada itu. Mungkin di lingkungan tertentunya. Ada saya cuman lucu dan tidaknya kan tergantung orang tuh. Mungkin dia rasa dia humoris, tapi kan belum tentu yang dikasih keluar lucu. Apa di tongkrongan biasa begitu? Ada itu. Ya terpaksa karena PE-nya belum terlalu akrab. Iya. Ketawakan saja tuh. PE-nya saja. Luar biasa, itu dia. Jadi kita react video dulu ya, Sus. React video. Ada react video. React video. Iya. Videonya mungkin Sabrina bisa ditampilkan. Jangan sekali-sekali main di kosnya kakak deh. Iya di Sigma sini tidak jauh. Main-main saja terserah mau main apa, mau main ular tangga atau mau main monopoli. Mah tidak ada istrinya kakak, jangankan istri pacar saja belum ada ini. Iya kasihan sumpah. Cuman kau yang saya sayang kasihan. Iya. Astagfirullahaladzim. Oh iya bilang sama papamu sudah saya kirim itu kopra 2 karung, tinggal ditransfer saja uang di rekening. Terima kasih.
Coba sekali-sekali. Itu tadi video-video lipnya. Ya, itu video live itu. Itulah dari mana, Kak? Itulah dibilang komedi berkembang. Dulu lucu sekali itu. Setelah 2015 ini 2022. Saya malu itu kalau melihat itu dulu tuh. Karena komedi kan begitu berkembang tuh. Idenya itu Tapi dari mana? idenya dari mana? Ditulis? Itu idenya itu anu saja, melihat yang ada tuh yang relate dengan orang. Kalau saya kebanyakan lip kemarin itu bukan karena lucu, tapi ya relate. Oh iya. Kayak ada yang basuruh beli HP mamanya. Ya. Ada yang basuruh apa, ada yang bahuger. Orang itu bertanda-tandai jadi rame karena yang relate dengan orang yang paling banyak. Berarti yang Kayak tanya di video tadi itu berarti maniso juga kita. Gitu, kayak begitu saja. Jadi saya kemarin polanya begitu. Apa yang rame nih? Oh ini saya bikin saya dubbing sudah. Cuman lama orang tahu kalau itu saya. Oh. Iya, banyak orang videoku sudah tersebar. Tapi orang tidak tahu siapa yang punya suara ini. Saya pernah yang tahun itu pergi pulang Pelawas hingga di kebun kopi, orang ketawa, lucu orang ini apa ini? Karena sesuatu yang baru dalam hati, kok ini saya kan? Saya di sampingnya kamu orang ini kan? Kayak begitu. Dulu kayak belum pede tampil itu. Makanya bersuara saja. Tapi orang bilang saya ini dulu baru stand up, tidak stand up dulu. Baru ini. Oh, stand up dulu baru ini. Cuman saya pas stand up sedikit follower. Banyak yang tahu pas begini banyak yang follow. Dapat masa sudah. Masalah alhamdulillah karena yang begini-begini saya sudah semester 5 sudah lumayan saya di kampus sejahtera sudah karena so masuk Ya. so bisa yang anu kos-kos sendiri Ya. gitu isi pas stop Kos di Sigma situ kayak Di Sigma berarti. meringankan meringankan anunya orang tua sedikit Ya. itu dari video itu Keren. Tapi lucu tadi kan, Sulis? Lucu. jangan kau paksa tiap apa. Oh, video. Coba video selanjutnya. Ya itu. Tragedi. Ini dia paling Kenapa? India yang begitu itu. India biar perlu sebenarnya tragedi begitu. Saya ketawa yang batato-tato. Ada video India yang batato itu lucu itu. Ada itu. Bengko-bengko lah. Bengko-bengko. Bengko-bengko. Bagus itu. Tapi orang yang stand up itu nonton video begitu juga jadi referensi atau kau bisa nonton? Kalau saya tidak dari video jadi referensi apa ya? Saya tidak tahu itu makanya saya ini kalau bahas stand up tidak kamu pasti tidak dapat apa dia bahas kalau mungkin Abdur tentang apa ada kritik tentang Indonesia Timur. Ya. Saya ini Bapak Rizky ada juga paling paling cuma begitu tapi Sempat waktu tidak di Kompas hati kecil. ya itu hati kecil kayak cuman yang lewat begitu sama kayak Indra Jegel yang Bapantun toh. Pak Teresa tidak yang dikenal apa yang pesan yang paling sering saya bilang tidak ada. Apa yang mau saya bilang itu sudah saya bilang. Kan kalau kayak Abdur pendidikan, ya betul. Yang kritis biasanya juga dia, kritik pemerintah. Mamat jual senjata. Ya kalau saya ini sekarang tidak ada apa yang mau apa, tidak ada yang pasti, ada yang aneh. Nah, karena sudah lama tidak stand up saya jadi kayak mulai dari nol ini. Memang harus diasah terus. Sekarang akhirnya PR-nya saya lebih susah untuk kembali ke anu itu. Mau stand up lagi tulis kayak. Coba tulisan beat kritik pemerintah coba, sahabat tahu. Kritik pemerintah. Pernah ada beatnya kau yang kritik pemerintah? Masih terlalu dekat saya punya rumah dan Fatule. Belum. Tidak, karena pemerintah di sini bagus sekali juga. Bagus ya, tapi tidak lah usah dari saya sampai tahu itu. Iya, bagus sekali. Saya ini orang yang begitu ya sampai yang kayak boleh kamu lihat storyku itu lebih sering kosong di IG, cuma masuk biasa endorse. Ada yang viral apa? Saya itu kayak tidak bersuara. Ada yang mau buruk, ada yang mau baik, isu buruk, isu baik, apa semua.
Bukan saya tidak peduli, tapi saya yang kayak mau bawa Baripos itu lama pertimbanganku. Ya. Karena saya punya ini takut saya ambil jangan-jangan ini di belakangnya toh saya harus cari tahu ini bagaimana. Sampai saya pernah lalu dibilang, "Oke, kau tidak ada pedulimu dengan ini begini." Bukan tidak ada peduli. Hatiku sedih, cuman saya tidak tahu cara bagaimana bawa tutur kata untuk itu. Bahaya dulu. Saya takut salah bicara, saya takut apa. Kasih pendapat yang bagaimana. Saya itu tidak biasa, bukan berarti saya tidak bicara tapi saya tidak peduli. Saya kayak ada rasa nukut tapi tidak tahu saya cara apa bilangnya. Tapi kalau dengan ada orang-orang ini, woi mulai saya baca cerita, tidak bagus sebenarnya harus begini. Cuman saya takut jangan-jangan yang saya anggap benar belum tentu, yang saya anggap salah belum tentu. Belum berani saya langsung ada yang baru-baru rame langsung saya ambil. Kayak ada yang baru-baru viral tentang apa. Walaupun dibilang orang salah dia ini. Tapi saya tidak mau yang kayak langsung cepat. Berarti kau kira orang yang tipe yang humble. Bukan, tidak tahu saya tidak berani itu. Orang bilang terlalu main aman. Kau tahu saya bapak tende. Mau yang saya orang yang mauku aman-aman, saya santai-santai saja. Bukan berarti saya tidak peduli. Saya peduli rasanya. Orang-orang yang ini kayak, aduh, tapi cuma sampai dibicaraku saja. Tapi kalau sudah ada kamera yang saya mengelontarkan itu, saya takut kayak ada kemarin orang yang mana, apa ibaratnya, yang Lampung, bakritik pemerintah, orang badukung dia, begitu. Oh ini. Terakhir dia bikin blunder, kasihan orang lagi dia. Nah, saya takut begitu saya suara, ternyata dia blunder nih. Saya lagi, ternyata yang saat itu, yang kayak begitu contohnya. Contohnya. Jadi saya mungkin, tapi ada agak waktu lama, cukup lama untuk saya bersuara. Ada lama prosesnya. Saya harus cari tahu dulu bagaimana ini tuh. Saya takut saya bicara dengan saya ini orangnya yang dengan teman teman dekatku tahu, misalnya bahkan dengan Sabrina ini. Misalnya saya itu nongkrong tuh, ketawa, main-main, semua keluar sudah happy di konsep yang saya tidak ada niat bersinggung perasaannya. Tapi kalau sampai di rumah, tiba-tiba kayaknya saya tak lewat tadi. Sampai dia tidak angkat, tidak tidur saya. Sampai dia dengar saya punya, sampai teman-temanku itu, kau ini meminta maaf padahal kita happy. Dorong so tahu kalau itu bercanda. Saya itu ada yang kayak tersinggung acaranya orang. Iya, orang-orangku terlalu lewat. Terlalu lewat. Saya sampai yang kayak pernah itu ada satu teman itu ketemu kita orang di acara pesta. Dia saya lupa saya kok dia akan begini waktu dia begini. Kayaknya tadi kesempatan begini karena terlalu banyak yang begini. Saya balik ulang. Kata gue pacarnya apa? Main futsal. Lama tidak diopor. Saya tandang bolong. Mau apa? Oh, saya buka sepatuku, saya taruh di tas. Naik motor pas sudah kayaknya orang. Main-main kenapa marah tadi? Untungnya sudah dibungkus, saya sudah tahu dengan komedi. Kadang ada kan kita ini manusia ini nih, ada batas juga tuh. Ada batas. Saya walaupun saya marah, walaupun saya benar, kadang kalau saya sudah lewat, saya pikirkan terus itu kayaknya responku ke ini. Nah, orang-orang terdekat semua tahu kalau saya begitu, biar so akrab macam apa. Padahal sebenarnya tidak perlu kau begitu supaya asik tongkrongan, biar saja dia mengalir. Saya tidak tidur semalam. Tidak tidur semalam, Ces. Betulan, jadi kayak saya telepon minimal WA. Weh, kayaknya so tak lewat saya tadi lah. Kayak gitu. Ya marah ya? Jangan. Dorong itu yang kayak apalagi kita orang Sulawesi ini suara besar kan. Sekarang so mulai agak enak-enak. Dulu parah sekali, sampai bisa menangis saya. Dulu parah sekali sampai bisa menangis. Kayaknya sabano. Apalagi yang so marah betulan. Jangan begitu. Biasa bukan menangis di depannya, naik mataku. Biasa, ya Allah. Ya maksa. Lewat saya ini ya Allah. Ada dulu asam lambung. Sama gitu saya. Oh gitu, hati Hello Kitty. Hati kecil aku berkata. Ya, gitu dia. Video terakhir. Saya bilang mau nanti tahan nih, kita baca cerita terus saya. Nanti potong-potong lah ya. Suara-suara. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo.
Tuh, ya dikasih tuh. Banyak yang menonton. Banyak. 256. Oh, ada captionnya tadi apa dia bilang? Wah, apa? Name dulu orang. Wah, ditanggung dosa. Wah, itu apa? Wah, itu yang begini itu. Ya itu wah. Bingung saya berespon. Gampang. Saya juga Saya kalau saya biar orang bilang lucu apa kirim biasa itu istri kurang Iya, kirim di DM, kirim di DM. bukan biasa langsung begini. Iya. Saya tidak kacau, kata, begitu dia kan. Nah beda saya kalau justru kalau di IG bukan komedi yang di konsep. Kalau saya kan konsep toh, kayak konten-konten. Tapi saya tidak suka yang bikin kayak video moro-bola moro-wali, itu kan di konsep. itu di konsep. Itu di konsep. Oke, orang mungkin lucu dengan itu, tapi untuk saya sendiri yang tukang konsep video, menonton video saya tidak suka yang di konsep. Saya suka yang kayak anak kecil yang baju tidak dapat telan rambutan. Yang komedi bikin alam. Komedi yang dibentuk alam itu tidak berhenti ketawa aku itu. Yang alam yang bekasi begini jadi lucu. Yang baku hukum dia gitu. Nah, ada anak kecil sama joget jatuh tapalaka, dia tetap berlanjut apa yang disambar ke itu saya ketawa Yang itu. disambar. Yang begitu komediku saya kalau di Instagram itu. Makanya jarang saya ketawa karena jarang yang kayak anak kecil. Yang mungkin dia di belakang padahal dia stop 3 orang. Wah, baru dia pegang ulang rambutan itu dia begini baru dia makan ulang aja. Ada. Saya suka yang begitu tuh. Saya begitu komediku saya. Bukan yang kayak di konsep, itu kenapa? Tidak akan. Yang di konsep, saya tidak ketawa justru kagum. Yang paling saya idolakan itu Tuming Abu sampai sekarang. Tuming Abu. Biar siapapun, saya kalau lihat orang yang lucunya yang sampai bikin selain lucu yang kayak, wih bisanya kau pikir, Iya. yang kecil begini bisanya kau Lalu saya suka itu. Tuming Abu ya. Pernah main film sama Tuming juga kan kau gitu? Main film iya. Pernah. Wih. Sudah berapa film? Asik. Sedikit sekarang. Berapa? Sponsor. Ya. Berapa? Film kemarin Balapua. Iya. Disebut saja film itu. Banyak ini. Baci. Banyak ternyata ini bukan cuma satu dulu. Nah nanti ini yang Iya, paling promosi. ini kamu orang harus nontonin Iya. kebetulan sini di akhir tahun itu akan ada keluar main 1994. Oh, Dilan versi Sulawesi. Dia itu ya tahun 94 dia. Tapi ceritanya beda dengan Dilan. Beda. Oh. Beda. Tapi memang kita ambil tahun 94. Di situ ada Ari Brata. Iya. Nah, Kalau kamu orang bisa ketemu dengan saya, kasihan di tanpa galon, tiada wownya. Kalau beli galon di Tondo masih bisa kita ketemu. Tapi yang kamu orang bisa nonton di situ dari Keriting. Oh, Adi Kritik. Banyak orang di situ. Adi Surya. Adi Surya. Ada itu tadi banyak. Tuming Abu main juga. Tuming Abu di situ tidak. Tidak. Saya di sini seat banyak. Iya. Seat banyak sih. Itu poinnya. Seatnya banyak di situ. Tayang nanti kapan itu kau? Tayang di akhir tahun. Di akhir Kemarin tahun. teasernya sudah ada. Nanti Sudah ada. ada di sini. Ada. Gitu. Ada teasernya. Ada teasernya. Iya. Ada sudah teasernya kemarin. Teasernya. Tinggal tunggu trailernya sama tanggal itu. Tahun ini kayak. Insya Allah tidak ada halangan. Ya, luar biasa sekali. Kalau di total berapa? Ada 10 film. Tidak sampai. Oki punya film sendiri. Oh, kalau Umang itu ya. Nah, kalau Oh, iya, pendekar Jadi kalau kalau Umang. samain di luar 5, kalau pendekar kalau Umang berarti 6. Tapi luar Tapi biasa. pendekar kalau Umang ya harus diapresiasi. Di situ kita orang happy di situ, teman-teman kumpul-kumpul happy. Pendekar kalau Bang berarti kau Ki jadi sutradaranya juga kan? Saya di situ jadi produser, sutradara, pemain, lighting, ya pokoknya seorang semua lah. Ya. Tidak ada yang kayak di plot semua. Biasa yang kalau tidak pegang kamera dia tapi ada di lighting, pegang dia dulu lighting. Kalau Umang itu kemarin orang yang tidak tapi yang tembus ya Iya. antusiasnya orang yang kayak, wih luar biasa. Itu film yang tidak ada ya skripnya mengalir saja. Mengalir. Kayaknya begini bagus, bisa dibikin dibicarakan di tampang. Yang main lucu semua soalnya. Yang main ya boleh lah bisa improv. Ya, bisa main bisa. bisa improv. Berapa penontonnya?
Penontonnya kan kita tidak sistem kayak tayang bioskop begitu, sistem beli layar. Boleh lah. Oh. Jadi kita orang beli layar itu kemarin 3 layar laku dalam 1 hari. Layar pertama laku sampai 1 jam. Jadi kita orang dapat 3 layar 3 hari. Jual tiketnya cuma 1 hari full sampai di depan-depan itu. Kita orang yang bermain menonton di lorong. Bermain lumayan. Terus di bioskop kayak ada rasa lain ke kita yang kita garap sendiri, bikin sendiri. Habis itu tayang sendiri, kita orang nonton sendiri. Coba lihat responnya penonton begitu ya enak. Kayaknya harus lebih sering gitu bikin kalau Betul. Series. Iya. Nanti mungkin bikin web series lagi. Iya, baku bantah tetap ada, tapi baku bantah habis itu main kartu kan enak. Ya. Tetap beda kepala tuh. Beda kepala. Tapi sukses dan menurutku ini juga bakal jadi episode yang paling lucu deh. Mbak, Ya. dan dikasih beban. Iya, itu tadi pura-pura tahu Pura-pura tahu. sama komika sombong. Komika sombong. Komika sombong. Bukan. Sama Ada lagi satu. Oki. Ya, Oke. Mantap. Seorang komika, aktor, konten kreator, banyak lah dia pokoknya. Oke. Komika, aktor, konten kreator, produser, Ya. lighting juga tadi. Lighting, TikToker, ya. Luar biasa. Jadi itu saja dia warga sekitar episode pertama dari PPT season 2 kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Subscribe ini bagus sekali ini channel ini. Iya. Karena dorong sotende saya kan bisa produser. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa lagi. Dadah.